untuk sampai ke tempat tujuan mereka gitu. Nah ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini sesungguhnya satu negara yang tidak normal gitu. Karena itu saya kira dunia Islam khususnya itu harus mempersoalkan apa makna di dalam two state solution itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas deklarasi New York soal Palestina merdeka. Ada 17 negara yang menandatanganinya, termasuk Indonesia. Apakah ini solusi diplomatik yang akan menghentikan genosida di Palestina? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perkembangan yang cukup menarik dan signifikan Ustaz ya. Ada 17 negara, bahkan seluruh anggota Uni Eropa dan seluruh anggota Liga Arab menandatangani deklarasi New York untuk mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara. Menurut Ustaz Ismail, apakah solusi dua negara ini bisa terwujud? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sebagai sebuah perkembangan ini tentu sebuah kemajuan ya. Artinya yang sebelumnya mereka tidak menganggap apa yang disebut negara Palestina, sekarang mereka bukan hanya menganggap tapi juga mengakui. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Israel, tentu saja. Hanya soalnya adalah apa yang dimaksud dengan negara di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana halnya dengan Israel. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah apa yang akan dilakukan oleh Israel. Gitu. Nah ini tiga soal ini yang saya kira penting untuk dibahas. Selain nanti pada akhirnya yang keempat, hakikat apakah ini menyelesaikan hakikat dari persoalan Palestina. Nah yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara di situ? Kalau ini disebut dalam kerangka two state solution atau solusi dua negara, maka mestinya di dalam pikiran sederhana kita itu ya negara gitu dalam arti yang semestinya. Sesungguhnya negara di mana negara itu punya wilayah, punya rakyat, punya kelengkapan sebuah negara, termasuk juga kebolehan dia atau kemestian dia mempunyai angkatan bersenjata dengan segala perlengkapannya. Tetapi ini hari kita melihat atau menyaksikan yang disebut negara Palestina itu tidaklah seperti itu. Ambil contoh sederhananya, misalnya kalau kita ini mau berkunjung ke Yerusalem, itu visanya bukan visa so-called negara Palestina, tapi Israel. Itu artinya kan ini negara tapi tidak punya kewenangan diplomatik gitu. Lalu apa arti dari sebuah negara? Bukankah kita mau masuk negara Palestina kan? Tapi kok visanya Israel? Itu menunjukkan bahwa dia Israel itu masih mengontrol dari sisi itu. Mengapa Israel memaksakan bahwa visa harus dari sana? Karena itu alat kontrol untuk memastikan siapa yang masuk ke sana. Mungkin dalam pikiran dia nggak kebayang bagaimana kalau kewenangan visa itu dimiliki atau ada di tangan Palestina. Pasti yang masuk akan sangat banyak. Alih-alih berkurang penduduk Palestina, yang ada mungkin makan bertambah. Dan kalau yang datang itu sekedar turis mungkin tidak disoal, tapi kalau di situ para mujahid segala macam, nah itu yang saya kira menjadi pertimbangan mereka. Kemudian contoh yang lain lagi adalah angkatan bersenjata. Sampai ini hari Palestina itu tidak punya angkatan bersenjata. Jadi kalau sekarang kita lihat ada perang katakanlah di Gaza itu sesungguhnya antara yang disebut milisi. Hamas itu atau Al-Qassam itu disebut milisi dari Hamas. Jadi dia bukanlah angkatan bersenjata dari Palestina. Kenapa Palestina tidak punya? Karena tidak dibolehkan. Mereka tidak boleh punya pasukan, apalagi kemudian dilengkapi dengan
perlengkapan tempur yang sebagaimana negara lain miliki gitu. Nggak boleh juga punya pesawat tempur apalagi gitu. Nah, dari 2 contoh ini saja itu kan kemudian kita bertanya apakah ini negara normal? Hmm. Karena itu two state solution itu adalah narasi yang tampak itu kalau orang barat menyebut itu sound good itu. Tampaknya itu bagus tapi sebenarnya dia menipu gitu. Menipu karena faktanya Palestina itu bukan negara dalam arti yang sesungguhnya Apalagi gitu. kalau kita merujuk ke wilayah Palestina Iya, sekarang, itu kan ada tepi barat dan Gaza iya terpisah. yang terpisah Iya, gitu ya, iya, yang itu tidak mudah terhubung antara kedua iya, wilayah ini karena ada iya, penjagaan yang sangat ketat ketat. Iya, dari pihak iya, Israel ya. iya, Di samping itu kemungkinan besar wilayah Palestina ini baik mmm, tepi barat dan Gaza mmm, diserahkan ke otoritas Palestina iya, yang ada sekarang ya. Dan kita tahu bahwa otoritas Palestina itu sejak lama itu tunduk pada kemauan politik Barat. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat negara Palestina seperti itu? iya justru di situ masalahnya. Kita ambil contoh yang lainnya adalah, mengenai kedaulatan politik. Eee, Belum lama ya beberapa tahun yang lalu kan mereka selenggarakan pemilu. Di Gaza itu menang mutlak, Hamas. Tapi kemenangan, pemilu yang berjalan dengan baik itu tidak diakui oleh Barat khususnya. Dan bahkan kemudian Hamas kan dinyatakan sebagai kelompok teroris. Karena fakta-fakta kayak begini ini menunjukkan bahwa, ditambah dengan tadi kenyataan bahwa wilayah itu terpisah gitu Dan sangat kecil gitu dan ya? sangat kecil dan terus menyusut karena Hmm, okupasi wilayah tepi barat itu terus berjalan. terus jalan. Kalau Gaza memang dikurung, dia okupasinya tidak ada di sana, tapi itu seperti penjara besar. Sementara kalau tepi barat itu okupasi, wilayah itu terus berjalan melalui apa yang disebut settlement gitu, Hmm. pemukiman-pemukiman baru. Dan itu memaksa, penduduk setempat itu untuk menyingkir dari dari daerah-daerah atau, tanah-tanah yang mereka duduki. Kemudian kontrol pergerakan manusia itu juga luar biasa itu. Itu kalau kita membaca, mereka yang bekerja itu harus melalui puluhan checkpoint untuk sampai ke tempat tujuan mereka gitu. Nah ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini sesungguhnya satu negara yang tidak normal gitu. Karena itu saya kira dunia Islam khususnya itu harus mempersoalkan apa makna di dalam two state solution itu gitu. Belum lagi ini yang ketiga adalah bahwa Israel itu pasti tidak akan menerima karena mereka ini yang, lanjutannya, tidak pernah berhenti dari cita-cita, Israel Raya yang membentang dari Sungai Eufrat di utara sampai Sungai Nil di sebelah selatan. Itulah makna dari 2 garis yang ada di dalam bendera Israel itu. Selain bintang Daud kemudian ada garis di atas dan garis bawah. Dan itu cita-cita tertambalkan di dalam bendera gitu. Hmm. Itu artinya kan sebuah cita-cita resmi gitu. Yang itu pasti akan bertabrakan dengan apa yang disebut two state solution. Pertanyaannya Barat, ada nggak kesediaan untuk menghentikan cita-cita itu? Hmm. Ini sesuatu yang pantas diragukan karena jangan lagi, soal yang, lebih besar gitu. Lawa yang kecil saja bagaimana menghentikan genosida di Gaza aja mereka tidak mampu. Nah, gitu. Ya, salah satu yang dikritik dari Hmm, deklarasi New York ini adalah mengutuk serangan Hamas ya iya, pada 7 Oktober 2023 iya, dan menuntut pelucutan senjata Hamas iya, dan penyerahan senjata ke otoritas Palestina. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat keputusan ini? iya. Tadi kan sudah disebut bahwa Palestina itu sudah tidak punya angkatan bersenjata. Mereka jika pun ada kekuatan bersenjata itu ya milisi ini gitu. Lah kalau milisi ini dilucuti ya kan mereka sama sekali tidak punya apa-apa gitu. Kalau tidak punya apa-apa itu di depannya ada musuh yang sangat sadis begitu, itu kan seperti menyerahkan leher kita ke tukang jagal. Jadi ini sesuatu yang sangat tidak fair. Eee, Mereka mengutuk serangan Oktober 2023, tapi mereka tak pernah mengutuk semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Anggap katakanlah ya, serangan, Hamas ke Israel itu sebagai sebuah kejahatan. Lah semua yang dilakukan oleh Israel atas Palestina itu bukan kejahatan, kenapa Hmm. bukan itu dikutuk? Dan Nah itu gitu. sejak 1948 Dan itu ya. 1948 bahkan berdirinya Israel itu sendiri itu juga
sesuatu yang semestinya juga dikutuk gitu. Ya, mengutuk serangan Hamas ini kan berarti mengecam suatu perjuangan Ya, perlawanan terhadap penjajahan. ya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat ya kenapa Indonesia itu kok ikut menandatangan ya ya, dengan salah satu prinsip ini? Padahal ya, Indonesia itu kan dengan tegas ya, menyatakan berpihak pada kemerdekaan. ya. Memang sejak beberapa tahun terakhir itu diplomasi luar negeri Indonesia khususnya menyangkut Palestina itu kalau saya boleh sebut itu mengalami kemunduran. Dulu itu tegas Indonesia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan gitu. Dan itu pernah saya baca itu ada dalam pernyataan resmi di web Kementerian Luar Negeri dan itu benar. Tapi sekarang itu tak ada lagi pernyataan seperti itu. Nah, itu menunjukkan dari kesadaran substansi persoalan penjajahan menjadi bukan penjajahan itu kan kemunduran gitu. Hmm. Sebab ketika kita tidak lagi menganggap itu penjajahan, itu artinya kita menerima keadaan itu, menerima okupasi itu. Ibarat kata dulu kita menerima kehadiran Belanda di negeri kita Dan gitu menyerahkan dan menyerah. bagian dari Nah, wilayah itu, kita ke Belanda. ya Ya. itu satu. Kemudian yang kedua, apalagi sekarang mendorong atau ikut bersetuju dalam apa yang disebut two state solution. Itu artinya juga kita itu melegitimasi keberadaan penjajah atas wilayah yang dijajah dan dikuasainya itu, yang dirampasnya itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini yang saya kira sangat memprihatinkan adalah kenapa kemudian ikut-ikutan mengutuk Hamas Hmm. gitu. Kita dulu itu selalu diberitahu atau kalau anak muda bilang dibilangin lah gitu, Ditanamkan ya, ditanamkan gitu bahwa Indonesia itu berjuang karena Indonesia bisa merdeka karena kita berjuang, berjuang berjuang melawan melawan penjajah penjajah. gitu. Itu kan sesuatu yang ditanamkan terus-menerus kepada kita, keberanian untuk kita itu tak berhenti melawan penjajah, keberanian untuk melawan apapun, sampai dikatakan meski kita punya hanya bambu runcing gitu. Kenapa untuk hal serupa kita justru berbalik 180 derajat, bukan mendukung malah mengutuk. Loh, ada apa dengan kita? Bukankah mereka juga tengah berjuang untuk melawan penjajah? Mestinya kan didukung gitu. Kalaulah umpamanya tak bisa mendukung, mestinya jangan mengecam. Hmm. Kalau telah tidak bisa memberikan bantuan katakanlah, ya mending diam gitu. Itu batas yang paling minimal gitu. Diam itu sendiri juga salah karena ada kedzaliman itu kita tidak boleh diam gitu. Harusnya kita melakukan sesuatu. Tapi anggaplah misalnya batas minimalnya itu diam itu masih lebih bagus daripada ikut menyerang, ikut mengecam gitu. Baik, Ustadz Ismail, terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang deklarasi New York. Indonesia merdeka dengan perlawanan terhadap penjajah. Dan seharusnya begitulah sikap kita melihat apa yang dilakukan oleh Hamas dan pejuang-pejuang Islam di sana. Bahwa mereka sedang melawan penjajahan. Dan kita telah menegaskan bahwa negeri ini adalah negeri yang berada di garda terdepan untuk melawan penjajahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi